pada saat ini sebenarnya wajar begitu ya kalau industri properti terutama rumah komersial ini terkoreksi. Namun kalau kita lihat proyeksi sektor properti di tahun depan pada saat periode election begitu, pemilu atau mungkin setelahnya begitu kan, karena kalau kita lihat kan pemilu ini setengah tahun pertama begitu. Kira-kira bagaimana proyeksi Anda terkait dengan sektor properti secara general? 6 bulan, tunggu 6 bulan. Kita election katakan bulan Mei beres ya. Tambahin 6 bulan, kurang lebih akhir tahun atau kuartal 4 dari 2024, saya rasa itu akan bounce back lagi. Apakah Pak Ishak setuju bahwa memang dikatakan semua pihak mengatakan bahwa daya beli masyarakat masih lemah dan ini akan berlanjut kepada tahun depan gitu? Oke. Properti ini agak susah tadi saya bisa katakan. Kalau daya beli berhubungan sama end user. Kalau end user itu berhubungan daya beli, dia sanggup beli atau enggak. Yeah. Tapi kalau investor adalah bukan daya beli, kemauan. Mau nggak dia invest di properti? Walaupun daya belinya ada, tapi mereka melihat bahwa properti itu mempunyai resiko yang cukup besar karena faktor resiko politik yang mereka masih mau lihat. Karena invest. Kalau ada apa-apa, my investment stuck dong. Karena itu non liquid ya. Jadi faktor bukan hanya daya beli itu cuma 50%, Mbak. Ya, hanya 50%. Karena itu untuk end user. Tapi buat investor adalah kemauan untuk menaruh investasi mereka di properti. Jadi 50-50 nih. Jadi bukan hanya daya beli. Oke. Jadi yang hilang itu bukannya, kalau bunga tinggi yang hilang itu end user. Ya. Kalau misalnya situasi election, yang hilang adalah bukannya end user, tapi investor yang hilang. Oke. Kayak kita 6 tahun terakhir kan sebenarnya properti ya oke lah jalannya begini kan. Nggak ngembang. Itu yang hilang sebenarnya bukan end user. Yang hilang adalah berkurangnya investor. Oke, baik. Sebuah perspektif. Dianggapnya kan wah properti turun. Enggak, yang turun itu adalah investor. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat tahun politik begitu ya, tahun depan ini kan pemerintahannya juga akan berganti. Kalau kita lihat pemerintah yang saat ini menjabat sudah memberikan insentif. Kalau dari perspektif developer, sebenarnya apa sih Pak ekspektasi terhadap pemerintah selanjutnya? Ingin insentif seperti apa atau kebijakan seperti apa? Salah satunya yang saya lihat yang sangat efektif adalah masalah PPN ini. Ya, itu bahkan waktu tahun 2021 saya udah bicara di mana-mana. Coba dalam situasi COVID kayak begitu untuk menaikkan, karena properti itu efek multiplier efeknya sampai 180 sektor. Ya, efeknya tuh. Ya. Jadi kalau properti gerak, yang lain pasti akan gerak. Ya. Tolong kasih insentif. Salah satu yang paling kena adalah yang bisa kita kontrol, pemerintah bisa kontrol adalah PPN. Kedua adalah BBHTB. Ketiga adalah PPH. 3 hal itu urusan pajak. Ya bisa dikurangin atau dihilangkan atau disubsidi. Ya. Maka itu saya bilang PPN ini akan bagus sekali. Ya kan? Cuma masalahnya balik lagi. Apapun keputusan itu harus bisa dilaksanakan. Jangan sampai nanti peraturannya keluar, tapi di bawah tidak terlaksana. Karena ketidakmengertian atau tidak terjadi sinkronasi antara pusat dan di lapangan. Oke, baik. Kalau kita lihat kan pemerintah saat ini memang memberikan insentif terhadap rumah tapak. Kalau dari Pak Ishak sendiri melihat apakah pemerintah juga sudah saatnya untuk memberikan insentif untuk pembelian apartemen? Apartemen juga akan PPN itu sama. Oke, baik. Sama PPN itu sama kan buat apartemen juga. Dan mungkin boleh dijelaskan saat ini apakah memang industri dari apartemen ini apakah memang sudah sebaik rumah tapakkah atau seperti apa kalau dari pengamatan Anda? Yang tadi saya katakan bahwa yang lagi growing itu adalah landed, ya landed atau rumah tapak. Sedangkan apartemen itu sedang mencari titik equilibrium baru demand supply-nya. Dan berapa lama? Mungkin 3-5 tahun ke depan. 3-5 tahun ke depan. Iya, paling cepat. Oke, baik. Ya. Kalau dari manajemen begitu, target paling dekat mungkin di tahun 2023 sudah terlalu pendek begitu ya. Di tahun 2024 ada target apa nih Pak? Saya rasa 2024 kita akan genjot target setelah Juli ya. Karena gini, dari Januari sampai Mei mau digenjot bagaimanapun itu ada batasannya. Terutama investor itu menahan diri untuk beli. Tapi kalau end user ya beli aja, dia nggak peduli ya. Nah targetnya pasti kalau kita ngomong nyusut target 75%-nya akan dari Juli ke Desember tuh. 25%-nya kita lalu dari Januari sampai bulan Mei.